Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki tema B, yaitu bumiku. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku sekalian, kita memasuki subtema yang kedua, ya. Kenapa langsung ke subtema yang kedua? Subtema ke-1 itu materinya sifatnya mengulas, ya, mengulang di pembelajaran sebelumnya. Makanya efektivitas waktu kita masuk ke subtema 2, bumiku dan musimnya. Pembelajaran pertama yaitu menentukan gagasan utama serta menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Ya, ini pun materinya sebenarnya sifatnya menegaskan kembali, ya. Karena menentukan gagasan utama, menentukan ide pokok, itu sebenarnya materi sebelumnya juga sudah sempat disampaikan. Kemudian menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran, ini pun di semester 1 dulu kita pernah belajar membuat peta pikiran tentang dulu, ya, masih ingat Padmawati, masih ingat dulu, ya itu. Baiklah, kita bahas kembali bagaimana gagasan utama itu, ya. Nah, kalian dalam menentukan gagasan utama tentunya yang pertama adalah bacalah dengan cermat, ya. Bacalah teks bacaan itu dengan cermat, kemudian langsung mencatat informasi penting. Dibaca, dicatat, ya, informasi penting pada setiap paragraf. Kemudian yang keduanya, tulislah informasi penting tersebut dalam bentuk peta pikiran. Nah, untuk menemukan gagasan utamanya itu membaca dengan cermat, kemudian informasi penting itu ditulis, ya, ditulis. Nah, setelah itu baru kita langkah selanjutnya adalah membuat peta pikiran. Berikutnya, menurutmu apa gagasannya nih? Gagasan utama dari paragraf berikut. Nih paragrafnya, ya. Ingat, menemukan gagasan utama itu baca dengan cermat, kemudian tulis informasi penting. Nah, nanti baru kita ketemukan apa itu gagasan utamanya, apa itu pokok pembahasan di paragraf ini. Ya, dibaca silahkan, ya. Dituntun sama Bapak boleh, ya. Kemarau panjang yang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia telah menyebabkan dampak kekeringan bagi kebutuhan air bersih masyarakat maupun kebutuhan air bagi tanaman petani, khususnya tanaman pangan seperti padi dan jagung. Sentra pangan Indonesia yang tersebar di beberapa provinsi pun tak luput dari ancaman paceklik ini. Nah, coba kalian temukan gagasan utamanya, ya, gagasan utamanya kamu temukan. Kemudian informasi penting kamu kasih tanda juga. Ini ada beberapa informasi penting, kasih tanda. Kemudian gagasannya, ide pokoknya, gagasan pokoknya itu tentang apa, ya? Pokok permasalahan ini tentang menjelaskan tentang apa, ya? Diulangi lagi nih biar kalian lebih memahami, mencermati, ya, makna atau apa, ya, kandungan dari paragraf ini, ya.
Kemarau panjang yang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia telah menyebabkan dampak kekeringan bagi kebutuhan air bersih masyarakat maupun kebutuhan air bagi tanaman petani, khususnya tanaman pangan seperti padi dan jagung. Sentra pangan Indonesia yang tersebar di beberapa provinsi pun tak luput dari ancaman paceklik ini. Nah, dari paragraf ini ada kata-kata yang sulit tidak? Ada kata-kata yang tidak dipahami. Ya, ya mungkin itu sentra. Ya, sentra. Sentra itu apa? Sentra itu titik pusat. Ya, titik pusat. Kalau di sini sentra pangan Indonesia yang tersebar di beberapa provinsi berarti titik pusat penghasil. Penghasil apa? Penghasil padi, tanaman tentunya ya. Di wilayah titik penghasil tanaman petani. Ya. Udah diketemukan apa itu gagasan utamanya? Yuk, coba. Nih, siapa yang pendapatnya sama dengan Bapak nih ya? 1, 2, 3. Gagasan utamanya adalah dampak kemarau panjang dalam kehidupan. Pokok permasalahannya, inti permasalahannya, gagasannya, pokok pembicaraan di paragraf ini menjelaskan tentang dampak kemarau panjang dalam kehidupan. Kan ini dampaknya kemaraunya banyak nih. Apa itu air bersih, kemudian apalagi untuk tanaman juga, kemudian apalagi nih ada itu paceklik, dampaknya itu bisa menyebabkan paceklik dan lain sebagainya. Ya, berikutnya menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Bagaimana caranya menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran? Pada pembelajaran dulu, masih ingat tidak? Waduh, udah pada lupa lagi nih ya. Ya, saat kita sedang membaca dan menemukan kata-kata sulit, hal-hal yang perlu dilakukan yaitu menggarisbawahi kata tersebut, kemudian mencari tahu maknanya. Seperti tadi tuh, sentra. Nah, udah dijelaskan sama Bapak. Kalau ada kata-kata sulit yang lain, silahkan ya garis bawahi. Kemudian diupayakan untuk mencari informasi. Kalau sekarang mudah ya, ada KBBI ya, online melalui internet, buka saja di KBBI itu ada pengertiannya. Kemudian setelah kata-kata tersebut kita ketahui maknanya, maka informasi dari teks menjadi lebih jelas. Jadi kalau ada kata-kata yang sulit, cari maknanya ya di kamus atau di guru kamu atau di ayah bunda kamu, silahkan cari informasi itu ya, maka itu akan mempermudah kalian untuk memahami paragraf bacaan tersebut. Kemudian kita dapat menyajikan informasi tersebut dengan baik seperti dalam bentuk peta pikiran. Jadi otomatis paragraf itu kalian sudah pahami dengan betul. Nah, coba berarti kita sekarang buatkan contoh. Di sini Bapak sudah membuatkan contoh penyajian informasi dengan peta pikiran. Tadi ya, permasalahan yang tadi, paragraf yang tadi kalian baca ya, yaitu tadi apa pokok masalahnya, ide pokoknya yaitu dampak kemarau panjang dalam kehidupan. Kemudian apa saja hal penting ya, kita buatkan peta pikiran. Yang pertama, apa dari dampak kemarau panjang dalam kehidupan itu? Kebutuhan air bersih. Tuh, kalau terjadi kemarau panjang, otomatis stok air bersih yang ada di kandungan di dalam tanah ini menjadi berkurang. Maka kebutuhan air bersih itu sangat dirasakan ya, sangat dirasakan ya oleh masyarakat ya, terutama di sini masyarakat Rembang yang di
Ya, kemudian berikutnya yang kedua, informasi pentingnya juga ya, yaitu kebutuhan air bagi tanaman. Yang tadi kebutuhan air bersih tentunya kebutuhan untuk manusia, untuk minum, untuk mandi, cuci pakaian. Kemudian kebutuhan yang lain juga ada ya, kebutuhan air bagi tanaman untuk menyiram. Di musim kemarau tanah menjadi kering, maka tanaman petani ya, tanaman kita itu harus disiram. Nah, ini dampak dari kemarau panjang itu, kebutuhan air bagi tanaman sangat diperlukan. Berikutnya, kekeringan. Dampak kemarau panjang dalam kehidupan dirasakan oleh masyarakat, yaitu kekeringan ya. Terus ada lagi paragraf tadi, kalimat penjelasnya menjelaskan bahwa dampak dari kemarau panjang adalah terancamnya paceklik. Nah, maka paragraf yang tadi kita sajikan informasinya dengan menggunakan peta pikiran seperti ini. Dampak kemarau panjang dalam kehidupan, kebutuhan air bersih, kebutuhan air bagi tanaman, kemudian kekeringan, kemudian terancam paceklik. Nah, dari peta pikiran ini kemudian baru bisa disampaikan kembali informasi dari paragraf tersebut. Ya, bagaimana bisa menjelaskannya? Ya bisa, ya. Kemarau panjang membawa dampak dalam kehidupan manusia. Salah satunya yaitu kebutuhan air untuk minum, untuk makan, untuk mandi, cuci pakaian, dan lain sebagainya. Dampak kemarau pun menyebabkan tanaman menjadi kekeringan. Ini dikarenakan sumber air berkurang, ditambah lagi dengan persediaan air untuk kebutuhan menyiram tanaman pun menjadi berkurang. Akhirnya tanaman petani menjadi kekeringan, kemudian ancaman paceklik pun sudah ada. Nah, itu salah satu penyampaian informasi dari peta pikiran. Ya, kata-katanya beda, kalimatnya beda, tetapi inti permasalahannya sama, yaitu menjelaskan tentang dampak kemarau panjang dalam kehidupan. Ya. Berikutnya, ayo temukan gagasan utama dengan teknik membaca memindai. Tadi kalian sudah bisa menemukan, kita sama-sama menemukan gagasan utama dengan beberapa informasi penting sebagai penjelas dari gagasan utama tadi, sehingga kita bisa buatkan ke dalam peta pikiran. Nah, sekarang coba kita temukan gagasan utama dengan teknik membaca memindai. Coba siapa yang tahu apa sih yang namanya membaca memindai? Membaca memindai itu apa? Ada yang bisa? Oke. Membaca memindai adalah teknik membaca teks secara cepat dengan mengamati kata-kata kunci dari informasi penting. Jadi membaca memindai itu membacanya cepat dengan memperhatikan kata-kata kunci, dibaca tes ke kiri ke kanan terus ya, pandangan mata itu mengikuti kata demi kata, tapi dibaca dengan secara cepat, langsung diberikan tanda, ya inilah kata-kata penting nih ya, yang disinyalir bahwa ini merupakan kata kunci. Nah, kemudian yang pertama apa? Bagaimana cara membaca memindai? Tentukan kata kunci yang berkaitan dengan informasi yang ingin diketahui, tapi dengan cara cepat ya. Kemudian yang kedua nih, masih satu yang kedua, mulailah membaca teks dari atas, tetapi pusat pandangan mata tidak boleh berpindah-pindah dari kiri ke kanan. Artinya pandangan itu terus mengikuti kalimat cepat sambil ditandain, digaris bawahi,
apa yang digarisbawahi? Informasi pentingnya atau kata kunci. Berikutnya, tandailah dan bacalah kalimat yang mengandung kata kunci. Tadi kan dibacanya dengan cepat ya, baca dengan cepat sambil menggarisbawahi kata-kata penting ya. Terus setelah selesai, barulah yang sudah ditandai tadi dibaca kembali ya, itu kata kuncinya dibaca kembali. Itu namanya cara menemukan informasi isi teks dengan membaca memindai ya. Berikutnya ada tugas ya, tugas. Bacalah teks berjudul Bulan sebagai Satelit Bumi ya, dengan cara membaca memindai. Baca cepat, garis bawahi hal penting ya atau kata kunci di garis bawahi, udah selesai. Kemudian barulah dicermati lagi tadi yang digaris bawahi ya. Halaman 51 di buku TMT tema H. Ya, baca teks berjudul Bulan sebagai Satelit Bumi, kemudian temukan gagasan utama tiap-tiap paragraf. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini masih satu-satu juga nih. Nomor 2, buatkan peta pikiran dari teks yang berjudul Bulan sebagai Satelit Bumi. Jadi pokok permasalahannya nanti di nomor 2 ini ya, bulan sebagai satelit bumi. Nah, informasi penting yang menjelaskan tentang bulan satelit bumi itu buatkan menjadi sebuah peta pikiran ya. Ada tanda panah. Pertama apa? Kedua apa? Dari masing-masing paragraf satu boleh, atau dari satu paragraf bisa 2 kalau memang penjelasnya itu bisa 2 ya. Jadi semuanya bisa 4, paling tidak minimal 4 penjelas ya. Demikian ya. Ini dia nih apa teksnya ya, yang tadi itu yang harus dikerjakan. Ini teksnya ya, ada di buku paket ya, tema H. Silahkan bisa dibuka halaman 51, bulan sebagai satelit bumi ya. Tugasnya apa? Ini tadi tuh. Pertama, buatkan ide pokok pada tiap paragraf. Yang kedua, buatkan peta pikiran ya. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.